Periode tahun 2025, pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi DBHC-HT yang akan disalurkan sebesar Rp1.912.500.000. Untuk penerima manfaat secara total seluruhnya berjumlah 2.550 orang dan setiap penerima manfaat diberikan BLT sebesar Rp750.000. Dan ini tentunya juga pemanfaatannya oleh penerima manfaat agar bisa digunakan sesuai ketentuan, bisa menambah daya beli, dan juga tentunya bisa menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2025 yang difokuskan untuk buruh pabrik rokok dan juga masyarakat di Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok. Berikut pemirsa kami sajikan proses penyaluran bantuan langsung tunai tersebut. Penyerahan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHC-HT tahun anggaran 2025 dikhususkan kepada 2.550 buruh pabrik rokok dan masyarakat di Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, digelar Senin 17 November 2025. Penyaluran bantuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bantuan langsung tunai DBHC-HT ini diberikan kepada penerima manfaat, yaitu buruh pabrik rokok dan masyarakat di Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Dari 5 perusahaan rokok di Kabupaten Cirebon, yakni setiap pekerja menerima uang tunai sebesar Rp750.000 yang disetorkan melalui rekening masing-masing. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi buruh pabrik rokok sekaligus mendukung pemulihan kesejahteraan mereka. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perhatian kepada pekerja di industri rokok melalui penggunaan DBHC-HT. Pada periode tahun 2025 ini, total DBHC-HT yang diterima Kabupaten Cirebon sebesar Rp1.912.500.000 untuk 2.550 buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya seperti Yayasan Sedekah dan penderita talasemia. Hadirin yang saya hormati, bantuan langsung tunai ini diharapkan dapat memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan buruh rokok dan pemulihan perekonomian di daerah di tengah-tengah inflasi dan ketidakpastian situasi global ini. Hadirin yang saya hormati, bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHC-HT yang akan diterima oleh buruh pabrik rokok per jiwa sebesar Rp750.000. Wah, di nok-nok bisa lagi. Pada cukup pakaian nyandang ya. Kemudian BLT ini merupakan salah satu bentuk pembinaan lingkungan sosial untuk memberikan rasa keadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta secara makro akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka penurunan angka kemiskinan. Hadirin yang saya hormati, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyerahan bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHC-HT di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Terima kasih dan mohon maaf atas kesilapan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan dilakukan secara simbolis Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon serta unsur Forkopimda di pabrik rokok PT Sinar Gerage Jaya di Desa Kasegungan Lor, Kecamatan Depok. Pemberian BLT ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yaitu untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Ya, yang kepada penerima manfaat kami harap uang itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan pokok jangan digunakan kepada kebutuhan yang cuma untuk pura-pura atau untuk hiburan-hiburan. Paling utama setelah dipakai untuk kebutuhan pokok, nah baru setelah kebutuhan pokok yang paling urgen, baru kepada yang lainnya. Apa pembedanya sih Pak untuk pemberian bantuan BLT dari dana DBHCHT dengan bantuan sosial? Nah ini beda ya, kalau kita bantuan sosial itu bersumber dari pendapatan-pendapat yang lain, kalau ini dari pabrik rokoknya aja. Dari pabrik rokok kami yang sejumlah itu 1.912 itu. Bantuan langsung tunai yang disalurkan ini merupakan bukti nyata pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan buruh industri rokok melalui mekanisme DBHCHT. Dan bantuan ini juga merupakan salah satu bentuk pembinaan lingkungan sosial untuk memberikan rasa keadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera serta secara makro akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka penurunan angka kemiskinan. Terkait peranan dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ya, terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai untuk buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya yang membutuhkan, yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2025 ini, tentunya kita sudah melampaui beberapa tahapan ya dalam melaksanakan perannya itu. Dimulai dari perencanaan, ya, dimulai dengan pendataan, validasi data, dan juga tentunya sampai dengan kegiatan penyaluran yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 17 November 2025. Dan ini juga dilakukan oleh tim ya, melibatkan tim DBHCHT Kabupaten Cirebon dan juga tim Verval yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, sehingga pelaksanaannya diharapkan tetap tepat sasaran dan juga bermanfaat bagi penerima bantuan BLT ini. Oke, ada berapa Pak untuk penerima manfaat dalam bantuan langsung tunai kali ini? Untuk penerima manfaat secara total seluruhnya berjumlah 2.550 orang, dan setiap penerima manfaat diberikan BLT sebesar Rp750.000. Dan ini tentunya juga pemanfaatannya oleh penerima manfaat agar bisa digunakan sesuai ketentuan, bisa menambah daya beli, dan juga tentunya bisa menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Cirebon. Terkait data memang kita cukup konsen, tapi sejauh ini kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan alhamdulillah mendapat bantuan
yang optimal dari semua yang terkait. Bapak meyakinkan ini sudah tepat sasaran, Pak? Insya Allah tepat sasaran karena melalui proses-proses verifikasi dan tentunya melibatkan semua pihak yang terkait. Oke, yang lain pasti pengen dapat ya Pak ya bantuan ini Pak. Apa himbauan dari Bapak nih Pak? Ya memang untuk dalam rangka pemberian bantuan langsung tunai itu tentunya tidak hanya melibatkan dinas sosial saja ya. Bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tentu melibatkan semua pihak terkait, stakeholder terkait. Dan untuk dinas sosial tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ya berbagi, menyalurkan bantuan-bantuan yang memang dibutuhkan, tapi ya tentunya perlu dukungan-dukungan dari pihak lain, perlu pengertian karena memang jumlah dana itu terbatas ya, sedangkan kebutuhan mungkin tentunya sangat banyak. Oleh karena itu kami selalu melakukan perencanaan, musyawarah, kajian di tingkat tim untuk memberikan itu sesuai skala prioritas yang ada, sehingga mudah-mudahan ini bermanfaat dan ya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan adanya pabrik dan kepatuhan terhadap aturan cukai, diharapkan Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan tambahan alokasi di tahun berikutnya. Izin, terima kasih Mbak Novi dari RCTV. Alhamdulillah untuk BLT DBCHT tahun ini tuh ada peningkatan ya. Kalau tahun lalu tuh per orangnya 700.000 Mbak, sekarang 750.000 gitu. Itu memang janjinya Pak Bupati ya gitu untuk meningkatkan BLT ini untuk para buruh pabrik rokok. Tadi tahu sendiri ya pada heboh gitu kan ya mau dapat BLT gitu kan. Ya mudah-mudahan BLT ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk buruh pabrik rokok untuk dia misal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya ya, paling tidak untuk pangannya gitu ya. Itu juga kan ketika itu kan juga bisa menekan inflasi juga gitu, multiplier efeknya seperti itu ya Mbak ya, dengan adanya BLT ini gitu kan ya. Karena ada peningkatan daya beli masyarakat gitu kan, akhirnya ada perputaran uang di masyarakat gitu, otomatis itu akan menekan inflasi. Sebetulnya itu multiplier efek dari BLT ini gitu. Kalau manfaat secara langsung ya mereka kan alhamdulillah ya gitu ya, bisa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya, paling tidak sembako gitu ya. Dari bantuan langsung tunai ini Bu. Iya, antusias sekali gitu. Alhamdulillah ada peningkatan dari tahun lalu ya. Tahun lalu 700, sekarang 750. Kalau kuotanya sih tetap 2.550 gitu. Cuma pembedanya tuh sama tahun lalu tuh, kalau tahun lalu kan 2.550 itu untuk buruh pabrik rokok semua. Cuma untuk tahun ini tuh karena ada 100 lebih yang resign dari 5 pabrik rokok ini, ada jadi SGJ ada yang resign sekian, KTI sekian gitu ya. Total tuh ada 100-an yang resign. Akhirnya daripada ini tidak dimanfaatkan, kuota sudah ada, anggaran sudah ada, tidak dimanfaatkan, akhirnya kami berembuk dengan pimpinan. Kalau tidak diserapkan sayang nih, sedangkan masyarakat lainnya itu banyak yang difabel, banyak pasien duafa yang sakit, menderita thalassemia, setiap 2 minggu harus transfusi darah, mereka kan orang kurang mampu tuh. Saya tuh sayang banget Mbak gitu, jadi saya tuh akhirnya tadi yang Pak Kadis bilang ya, Bu Astri ngotot gitu buat masyarakat lainnya. Nah gitu, karena iya gitu, jadi masyarakat itu ya Mbak, yang pasien duafa yang sakit, terus menderita thalassemia yang harus cuci darah setiap 2 minggu sekali, itu mereka kan butuh ongkos ya buat rawat jalan ya gitu. Sedangkan mereka kan orang-orang kurang mampu juga. Akhirnya untuk yang buruh yang resign itu kita pindahkan ke masyarakat lainnya gitu. Baik ya. Jadi akhirnya kuotanya terpenuhi 100% lah gitu. Tetap 2.550. Bu Astri, kita mau tahu juga Ibu, ini pengawasan dari Dinas Sosial ya Bu ya, ini untuk memastikan ini benar-benar tepat sasaran. Pengawasannya seperti apa sih Bu Astri? Iya, jadi kami itu ada Satgas ya Mbak, Satgas DBCHT. Itu di bagian perekonomian dan SDA, di Setda gitu. Itu melibatkan Ibu Kapolres, melibatkan kejaksaan, seperti itu. Jadi ketika ya ini pengawasannya ya ketat sih, lumayan ketat ya, jangan
sampai maksudnya ada pungli dan lain-lain lah gitu. Nah, Kami itu juga dia. ibaratnya dinas sosial tuh bener-bener pure semua buat masyarakat seperti Karena itu. yang lain juga pasti ingin mendapatkan bantuan ini ya Bu Iya, ya. iya. Semua berharap dengan bantuan Iya. langsung tunai. Apalagi di tahun ini ya Bu ya. Ini ada juga nih harapan ya Bu ya. Apa ada bantuan lagi Bu dari dinas sosial? Kalau bantuan kita, ya kita terus ya ke pimpinan, makanya tadi inilah suruh perwakilannya ya, suruh kasih sambutan biar Pak Bupati tahu nih ada masyarakat kita, ada komunitas sedekah rombongan yang memfasilitasi pasien duafa sakit berobat ke rumah sakit, antar jemput gratis pakai ambulan gitu kan ya. Terus Popti itu kan persatuan orang tua penderita thalassemia Indonesia gitu kan. Nah itulah biar Pak Bupati tahu nih masyarakat Kabupaten Cirebon banyak yang harus dibantu ya. Berharap ada Harapannya peningkatan itu lagi ya, Bu ya Kadi. harapannya selain BLT DBCHT ada bansos individu dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon seperti oke. itu. Karena selama ini kan dari Kemensos ya Iya. bantuannya gitu. Semoga nanti Iya. ada Iya, tambahan, ada gitu. angin segar juga. Iya, kabar gitu. baik ya Bu ya Iya, Pak Asri ya. iya, iya. Oke, Bu Jadi Pemda itu hadir untuk masyarakat gitu. Oke. Iya. Dinas sosial ini juga hari ini memberikan ini ya Bu ya kabar baik ya Bu untuk Iya. yang mendapatkan bantuan langsung Iya. tunai tersebut. Ini harapannya bagaimana sih Bu untuk para penerima manfaat Ibu Astri? Yang seperti tadi saya sampaikan ya Mbak, mudah-mudahan ini pemberian BLT ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk paling tidak tadi memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk para buruh Iya. pabrik rokok, karena ada multiplier effect untuk kita juga ya, untuk menekan inflasi dan lain-lain. Kalau yang untuk pasien sedekah rombongan, thalassemia, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengobatan mereka gitu, paling tidak itu ya, untuk ongkos bolak-balik ke rumah Oke. sakit Berarti seperti itu. Ada 5 pabrik rokok ya Bu di Kabupaten Iya, Cirebon Ibu iya, ya. iya, Itu yang sudah diverifikasi oleh Disnaker ya, karena kita kan yang lebih tahu Disnaker nih Iya, gitu oke. kan gitu. Ah, ini pentahelix juga ya, Iya Bu Astri ya. gitu. ini soal data Mm-mm. itu Bu, soal bantuan Iya. sosial itu kan data sangat riskan sekali gitu Bu. Iya. Ini memastikan untuk para pemirsa Mm-mm. RCTI juga data kita sudah melakukan yang terbaik dari dinas. Bagaimana itu? Iya, jadi kalau BLT di BCHT sendiri ini kan khusus ya Mbak untuk buruh pabrik rokok. Tentunya kita dapatkan juga dari perusahaannya gitu, kayak SGJ, Hamsina itu sudah digital ya. Maksudnya mereka juga data buruhnya itu sudah up to date real time setiap hari. Ada yang resign berapa, terus di-report ke kita. Kalau ada yang resign kita ganti buat masyarakat lainnya seperti tadi gitu Mbak. Jadi setiap bulan itu ada pergantian-pergantian sampai akhirnya ditetapkan SK Bupati gitu kan, yang pada saat ini di launching ya 2.550 itu penerima di BLT di BCHT. Kalau bansos lainnya kan kriterianya ya masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar di desil 1 sampai dengan di 5. Kalau yang untuk khusus BLT di BCHT itu untuk buruh pabrik rokok gitu. Sangat senang sekali dengan adanya bantuan DBHCT, itu sangat membantu kita sebagai pekerja juga. Jadi kita merasa terbantu dengan adanya ini, semoga harapannya, semoga tahun depan kita dapat bantuan seperti ini lagi dengan nominal yang lebih besar tentunya. Sebelumnya sudah pernah dapat Bu? Sebelumnya sudah pernah dapat. Rencananya buat anak sekolah sih, Bu. Oke, ada ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Bu? Untuk pemerintah Kabupaten Cirebon, kita sebagai buruh pabrik berterima kasih dengan adanya program seperti ini. Kita merasa terbantu sebagai karyawan pabrik rokok, dan harapannya semoga kedepannya kita tetap mendapatkan BLT ini demi kelangsungan perusahaan kita juga. Pabrik rokok yang terdata di 5 perusahaan yang buruhnya mendapatkan bantuan langsung tunai, yaitu PT Hamsina Jaya MPGG Cirebon sebanyak 989 buruh, PT Sinar Grage Jaya sebanyak 875 buruh, CV Karya Tembakau Inti sebanyak 387 buruh, CV Limo Jati sebanyak 145 buruh, PR Daniel Jaya sebanyak 38 buruh, sedangkan masyarakat lainnya yaitu Yayasan Sedekah Rombongan sebanyak 78 pasien duafa, Popti, Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia sejumlah 38 pasien thalassemia.
Hadirnya program ini pemirsa menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kesejahteraan buruh pabrik rokok dan pemulihan perekonomian di daerah di tengah ancaman inflasi dan ketidakpastian situasi global. Dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Tim Liputan RCTV.